Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya di sini Simon Valentino Pangestu Tumanggor akan menjadi moderator dari kelompok 2 dan kelompok saya akan membahas tentang smart home dan tugas ini eh, ditugaskan untuk mata kuliah praktek desain multimedia pendidikan. Nah, kelompok kami ini beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Simon Valentino Pangestu Tumanggor, dengan NIM akhir 034, dan selanjutnya ada Muhammad Iksan Dwihanto dengan NIM akhir 035, dan selanjutnya ada Agus Bagaskoro dengan NIM 039, dan selanjutnya ada Kevin Gino Simarmata dengan NIM akhir 047. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tentang definisi smart home. Nah, definisi smart home yang saya ambil ini melalui Grabowski and Dwijoki tahun 2009. Menurut mereka, rumah pintar atau lebih dikenal istilah dengannya smart home adalah sebuah tempat tinggal atau kediaman yang menghubungkan jaringan komunikasi dengan peralatan listrik yang dimungkinkan dapat dikontrol, dimonitoring dari akses jarak jauh. Nah, smartphone juga dapat meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan dengan menggunakan teknologi secara otomatis. Oke, dan selanjutnya saya akan membahas tentang pengenalan project. Nah, project yang kami buat ini mengenai tentang smart home. Nah, kelompok kami sudah membuat projectnya dan dan saya akan membahasnya terlebih dahulu. Seiring berkembangnya teknologi, berkembangnya juga pengamanan dan juga kemudahan dalam melakukan segala sesuatu. Salah satunya kemudahan yang dihasilkan yaitu smart home. Project ini berisikan banyak komponen yang dapat mengindikatorkan api, monitoring jarak, suhu, kelembapan, dan juga pengontrolan melalui jarak jauh dan juga suara. Dan selanjutnya ada mengenai tentang bahan. Dan mengenai bahan ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Mas Agus Bagaskoro. Untuk Mas Agus Bagaskoro sendiri, waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih kepada Mas Simon yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan dari proyek kami. Bahan proyek contoh kali ini kami menggunakan PCB polos sebagai media PCB. Lalu header male female sebagai soket setiap sensor, HCl dan H2O2 sebagai cairan pelarut PCB, IC LM7805 sebagai konverter input dari adaptor 12 volt ke tegangan aman 5 volt. Lalu LCD sebagai display, Elco 220 mikrofarad sebagai penyetabil muatan, sensor infrared sebagai pendeteksi api, sensor ultrasonik sebagai pembaca jarak, sensor DHT11 sebagai pembaca kelembapan, dan tentu saja node MCU 8266 sebagai otak utama dalam pengontrol komponen di atas. Lalu selanjutnya ada alat. Di sini saya mencantumkan 3 alat utama, yaitu untuk alatnya sendiri meliputi gunting sebagai pemotong kertas layout nanti, berduduk sebagai alat membuat lubang PCB, dan juga setrika untuk penempel atau sablon dalam PCB. Untuk selanjutnya yaitu skematiknya. Dalam skematiknya sendiri, di sini kami memakai aplikasi Eagle yang meliputi kami cantumkan komponen meliputi 2 LO, 1 soket DC, dan 1 IC LM7805 sebagai konverter 12 volt ke 5 volt DC yang tersambung ke node MCU. Setelah itu, kaki pin node MCU akan tersambung ke soket yang menghubungkan ke sensor sesuai bahan yang disebutkan tadi. Lalu selanjutnya di sini ada layout. Untuk layoutnya sendiri tentu saja juga menggunakan fitur dari Eagle yaitu footprint. Dalam desainnya sendiri dapat menggunakan kreativitas sesuai dengan efektivitas dan keamanan jalur PCB. Untuk detail skematik dan footprintnya dapat diunduh melalui drive kami di deskripsi. Untuk codingannya sendiri, di sini kami menggunakan aplikasi Arduino IDE yang sudah dikonfigurasi board node MCU. Untuk codingannya sendiri, kami menggunakan definisi serial untuk menampilkan fitur blink di sini, lalu menambahkan include dalam
library Node MCU, dan juga input LCD display. Untuk codingan lengkapnya bisa diunduh melalui drive kami di deskripsi. Untuk selanjutnya yaitu tentang elektronika daya. Dikarenakan proyek kami ini memerlukan tegangan DC, sedangkan tegangan di rumah itu AC, maka kita membutuhkan konverter elektronika daya untuk AC ke DC. Di sini dalam proyek ini digunakan adapter 12 volt sebagai konversi AC itu DC. Lalu tetapi karena node MCU tidak bisa menerima tegangan input yang lebih besar dari 5 volt, maka dibutuhkan konversi penurun tegangan menggunakan LM7805 yang dirangkai dengan kapasitor 330 mikrofarad dan 10 mikrofarad. Untuk penerapan elektronika adanya sendiri, rangkaian ini mempunyai prinsip kerja pada LM7805 yang akan mengkonversi tegangan DC 12 volt menjadi tegangan DC 5 volt dan akan distabilkan melalui kapasitor. Rangkaian ini menjadi rangkaian utama dalam pemenuhan materi elektronika daya. Lalu untuk langkah-langkah pembuatannya sesuai dengan yang kita tampilkan tadi. Yang pertama yaitu membuat skematik dan layout yang sudah ditampilkan tadi. Yang kedua menempel hasil layout PCB ke PCB polos dengan tutorial YouTube kami sebelumnya. Yang ketiga setelah layout tertempel maka PCB siap dilakukan dengan campuran cairan H2O2 dan HCl. Yang keempat, kita bisa melubangi PCB dengan berduduk. Yang kelima, kita dapat memasang komponen sesuai dengan posisi mengikuti layout yang kita buat tadi. Yang keenam, setelah semua komponen terpasang, kita dapat memprogram node MCU dengan program yang sudah ditampilkan tadi. Yang ketujuh, kita dapat mengecek hasil kerja PCB sesuai dengan pemrograman dan kegunaannya yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Dan selanjutnya yang terakhir, yang kedelapan, kita dapat mengembangkan proyek sesuai dengan kebutuhan otomatisasi kita. Mungkin selanjutnya dapat saya lemparkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Mas Agus Bagaskoro untuk penjelasan slide sebelumnya ini. Oke, selanjutnya ini akan dibahas, akan kita lanjutkan lagi pembahasannya, yaitu dengan penyampaian dari orang yang berbeda, yaitu rekan saya yang bernama Muhammad Iksan. Mungkin waktu dan tempatnya saya persilakan untuk Mas Iksan. Oke, terima kasih kesempatannya Mas Simon. Pada selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegunaan dari segi keamanan. Untuk kegunaan smartphone ini dalam segi keamanan, proyek ini dapat otomatis mendeteksi api melalui sensor api jika terjadi kebakaran. Ada dua output jika diimplementasikan ke dalam rumah tinggal, yaitu akan menyalakan pemancur air jika terjadi kebakaran dan mematikan alat elektronik lainnya. Dengan kemampuan untuk mendeteksi, merespon, dan mengatasi kebakaran dengan cepat dan efisien, proyek ini akan membawa manfaat besar bagi keselamatan dan perlindungan rumah tinggal modern. Nah, itu berikut adalah video dari pengecekan dalam segi keamanan. Dapat dilihat indikator LED dalam relay yang akan aktif ketika alat mendeteksi adanya api. Kemudian dari segi kegunaan lainnya yaitu kontrol. Dalam segi monitoring, kegunaan lain berada pada kontrol, yaitu dapat mengontrol relay dengan menggunakan aplikasi Android, web, dan Google Assistant. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya memberikan perlindungan kebakaran yang tinggi, tetapi juga memungkinkan pengguna untuk mengelola dan mengontrolnya dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini adalah langkah maju dalam memberikan keamanan dan kenyamanan di rumah tinggal modern. Oke Google. Berikut video Aktifkan dari on pengecekan relay. dalam segi kontrol. Dapat dilihat indikator LED dalam relay akan aktif ketika alat merespon suara kita saat mengatakan "Oke Google, aktif on relay" Oke ke Google. handphone. Aktifkan off relay. Kemudian kegunaan lainnya ada monitoring. Dalam segi monitoring, pada proyek ini adalah untuk mengukur jarak, suhu, serta kelembapan. Secara keseluruhan, pemantauan yang cermat terhadap jarak, suhu, dan kelembapan merupakan bagian integral dari sistem ini.
Informasi yang dikumpulkan oleh sensor-sensor ini memungkinkan sistem untuk memberikan respon yang lebih efektif dan membantu pengguna dalam mengelola keamanan rumah mereka dengan lebih baik. Berikut adalah video dari pengecekan dalam segi monitoring. Dapat dilihat indikator LCD menampilkan jarak antara alat ke penghalang berupa tangan. Selain itu tertampil juga hasil pembacaan kelembapan dan indikator peringatan ketika ada api. Selain garis besar yang sudah kita jelaskan di atas, kita juga dapat melihat, mengontrol, dan monitoring semua sensor tersebut melalui aplikasi Blink yang sudah kita atur melalui pemrogramannya. Kita tidak bisa menampilkan Blink dikarenakan keterbatasan slide. Kemudian untuk penjelasannya selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk penjelasan dari Mas Iksan. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan saya, yaitu yang bernama Mas Kevin Gino Simarmata. Dan waktu dan tempatnya saya persilakan untuk Mas Kevin. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator kami Simon. Ya, di sini saya akan membacakan di slide ini saya akan membacakan kekurangan dari smart home tersebut. Kekurangan proyek ini berada pada pengimplementasian yang masih bisa dikembangkan dengan relay yang tersambung ke alat elektronik AC seperti lampu, pemancar air, pintu listrik, dan yang lain. Meskipun ada kekurangan dalam implementasi saat ini, proyek ini memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memberi manfaat yang lebih besar bagi pengguna di masa depan. Dengan inovasi dan pengembangan yang berkelanjutan, sistem ini dapat menjadi solusi yang lebih lengkap dan serbaguna dalam melindungi rumah tangga dan keamanan keluarga. Dan untuk slide yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam presentasi tentang sistem smart home yang telah dibahas di atas, proyek ini merupakan terobosan yang signifikan dalam pengembangan keamanan dan kenyamanan di rumah tangga modern. Secara keseluruhan, proyek ini adalah langkah maju yang signifikan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di rumah tinggal modern. Dengan terus berkembang dan ditingkatkan, sistem ini memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat yang lebih baik bagi pengguna di masa depan. Oke, mungkin itu saja dari presentasi yang kami lakukan dari kelompok 2 ini. Kurang lebihnya kami sangat memohon maaf. Mungkin sekian dari kami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sampai ketemu di konten-konten berikutnya.